Ya, kembali ke Dr. Mary. Dr. Mary, dari tadi yang disampaikan sedikit, walaupun itu menjawab dari challenge-nya dari Kang Topan, kemudian dijawab dengan detail oleh Pak Kunwardana, kaitannya dengan political economy. Ini bagaimana, Dokter? Terima kasih Pak Kun, penjelasannya detail dan menarik, Kang Porta. Kalau kita mau tarik ke Pak Richard kan kita mau ke atas begitu ya, ke makro. Kalau contoh-contoh detail kadang-kadang memang kita perlukan. Kalau kita mau tarik ke atas, sebenarnya penjelasan Pak Kun dan juga tadi remarks dari Pak Richard yang mengatakan bahwa cross border atau tadi klip-klip yang ditayangkan itu sebenarnya menunjukkan adanya ketidakpuasan citizen terhadap government-nya. Demikian kan. Kemudian kalau Pak Kun tadi contoh-contohnya, kalau kita ingin tarik ke atas sebenarnya kita bisa berbicara mengenai social contract ya Pak Kun ya. Jadi kalau social contract misalnya kita citizens kalau berdasarkan ide social contract adalah kita memberikan freedom kita kepada state, kepada government agar kita cases atau isu-isu yang berhubungan dengan kehidupan kewarganegaraan dan kebangsaan itu managed by government atau state, dan kita freedomnya dibatasi oleh protokol begitu kan. Social contract sama dengan hubungan antara pekerja dengan industrialis. Nah, Pak Kun tadi juga menyatakan keyword yang kita again and again muncul adalah trustworthy begitu ya. Nah, trust ini yang kalau kita lihat cross borders juga, baik itu di Inggris dan atau di Indonesia, kawan-kawan yang di Indonesia lebih paham karena tinggal di sana dan mengikuti media setiap hari. Kalau saya mengamati trust ini, Kang Porta, yang memang defisit begitu ya, defisit trust ini. Nah, sebenarnya kalau di Inggris yang saat ini terjadi juga, Pak Gun, kita sedang menghadapi strike, hampir setiap minggu ada strike. Jadi ada strike dari hospitals, medical doctors, nurses, ada strike dari train workers, strike di Heathrow Airport dan semuanya. Nah, debate yang ada di Inggris saat ini mengatakan bahwa strike ini terjadi karena lacking of trust. Nah, karena lacking of trust ini, nah kenapa lacking of trust? Kalau kita mau kembali lebih ke atas lagi yang tadi toolbox untuk untuk mencapai integritas apapun, integritas policy, integritas pemimpin, maka toolboxnya adalah yang tadi transparansi, accountability, kemudian participation. Ini yang kelihatannya memang tidak being trusted bahwa itu dilakukan. Nah, jadi itu pengamatan saya. Kalau misalnya Kang Porta ingin bicara tentang political economy, maka kalau kita bicara dua word political economy, ini kan sebenarnya ekonomi di sebuah negara being governed, being managed, influenced by political situation, kan demikian ya. Jadi sebenarnya who govern are those people yang punya kepentingan ekonomi. Jadi siapa yang govern, for whom, kemudian benefitsnya untuk siapa. Kalau mau kembali ke Pancasila juga, Kang Porta, adalah 5 sila itu akhirnya nanti seberapa extend dijalankan dan dipahami oleh pelaksana pemerintahan dan juga oleh kolektif masyarakat ini sendiri. Saya tertarik sebenarnya juga untuk diskusi Pak Richard, kalau misalnya kita bicara makro kesadaran, sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini sehingga cross borders hampir di seluruh negara di dunia, mungkin ada beberapa kawan yang di sini bisa menyebutkan sebenarnya di negara mana yang citizennya memiliki tingkat trust yang tinggi terhadap pelaksanaan political economy oleh eksekutif branch ini ya. Jadi di sini di Inggris saya tahu bahwa trust itu defisit sekali. Ada banyak sekali orang yang, kalau suami saya selalu bilang, namanya mereka tidak punya payung political parties karena tidak percaya
terhadap semua political party yang ada di sini. Di Amerika sama, kita lihat di Brazil juga sama. Mungkin di beberapa negara Skandinavia kita bisa lihat trust-nya tinggi kepada branch, executive branch. Ini yang Pak Richard, saya kembalikan ke Pak Richard. What is going on? Mengapa social contract yang dibangun dekade-dekade terdahulu yang berdasarkan trust itu sekarang menjadi defisit cross borders? Terima kasih, Kang Porta. Ya, baik, Dokter. Ya, terima kasih. Tentu ya ini luar biasa sekali. Ini mohon nanti Profesor bisa mengurai jawaban ataupun penjelasan. Karena juga, Dokter, belum lama ini di Indonesia terjadi satu kejadian di mana mahasiswa sudah dipersilahkan untuk bisa masuk ke dalam ruangan DPR, di DPR RI, masuk ke dalam sebuah parlemen. Mereka berbicara langsung tatap muka dengan parlemen. Namun kemudian yang akhirnya mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya, lack of trust. Nah, ini terjadi juga di Indonesia. Jadi kalau mahasiswa sudah seperti itu, ini kemudian mudah sekali masyarakat terinfluence karena mahasiswa sangat jago dalam digital information. Nah, sehingga ini menyebar ke berbagai platform-platform sosial media dan akhirnya semakin turun juga trust bangsa Indonesia kepada pemerintahannya. Ini terjadi di Indonesia ternyata. Nah, perlu kayaknya mungkin dianalisa, Dok, barangkali ada momen ataupun kesempatan untuk bisa menganalisa negara mana yang bisa menjadi role model bahwa trust dari masyarakat kepada government-nya bisa dibilang bagus. Mungkin Dokter ada informasi mungkin? Sedikit sebelum ke Prof. Richard dan juga kelihatannya ada yang bertanya. Jadi kalau saya lihat trust citizens kepada government akan tinggi jika pihak pemerintah, maksudnya theoretically ya, pihak pemerintah itu memiliki tingkat transparansi yang sangat tinggi di dalam membuat kebijakan dan juga melaksanakan kebijakan. Nah, transparansi, accountability, dan juga pada saat membuat kebijakan, meaningful participatory process itu juga key. Jadi ada nanti debate-nya bisa what is meaningful participatory process, karena ada banyak sekali organisasi dan negara yang klik box gitu ya. Oh, kami sudah melakukan public participation untuk membuat kebijakan A, B. Namun sebenarnya to what extent itu meaningful participatory process. Kalau contohnya saya tadi sebutkan beberapa negara Skandinavia karena hampir banyak sekali karena mereka mungkin populasi jumlahnya kecil dan juga hampir semua kebijakan dibuat dengan transparansi yang sangat tinggi, semuanya dibuka. Sedikit kasus yang terjadi di Inggris baru-baru ini ada leaking dokumen dari WhatsApp messages dari seorang mantan menteri kesehatan. Itu WhatsApp-nya ribuan pesan being leaked begitu ya. Jadi di leak ke publik. Ternyata kemarin beberapa tahun kebelakang pembuatan kebijakan mengenai COVID lockdown itu tidak transparan. Oleh karenanya pada saat dokumen leak, masyarakat di Inggris punya evidence ternyata kami tidak percaya pada government pada saat membuat policy itu benar karena tidak ada transparansi dan begitu. Jadi ini adalah kasus di mana level of trust yang sudah rendah menjadi jatuh ke bawah karena ada leaking dokumen. Itu dari saya, Kang Porta. Silakan.